Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal dari PBJ Ambon. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai website sistem pemesanan barang ajar, yang dimana website ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktik 2, yang dimana tugas itu adalah membangun sebuah website menggunakan framework Vue.js. Oke, so yang pertama kita kembali ke struktur project dulu. Jadi di tugas 2 Vue ini saya memiliki 3 file HTML, yaitu index sebagai halaman utama, kemudian stock, tracking. Lalu di sini saya juga punya style CSS, yang mana style CSS ini adalah style CSS utama untuk ketiga halaman ini. Lalu JavaScript juga. Di sini ada data bahan ajar, yang dimana data bahan ajar ini merupakan data percobaan atau data dummy untuk stock app.js dan tracking app.js. Jadi stock app.js ini untuk halaman stock.html, yaitu logikanya. Lalu tracking HTML juga memiliki tracking app.js, seperti itu. Jadi kita kembali ke halaman index HTML. Sekarang kalau kita kembali ke tampilan websitenya, di sini kan ada dua tampilan. Yang pertama itu stok bahan ajar. Jadi memang halaman index itu adalah halaman untuk menavigasi ke kedua halaman ini. Jadi yang pertama kita buka halaman stok dulu. Nah, sebentar. Nah, udah. Jadi di halaman stok bahan ajar ini itu kita lihat di sini ada filter sort data, kemudian ada input tambah bahan ajar baru, lalu daftar stok bahan ajar. Oke, yang pertama kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Pertama itu adalah function method, yaitu dimana adalah mengatur untuk bagian event click. Lalu di tampilan ini sebenarnya kayak function visual, jadi kalau diklik maka dia akan tampil atau dipanggil. Jadi kalau tidak dipanggil maka dia akan CSS-nya itu disable none itu atau disembunyikan. Lalu di sini untuk mustesnya itu contohnya kayak daftar bahan ajar ini kan judulnya. Itu kalau di codingan itu di sini dia memakai kurung kurawal. Oh bukan, contohnya ini aja lah, tambah bahan ajar baru, seperti ini kurung kurawalnya. Nah, lalu di sini juga ada catatan.html. Lalu catatan.html ini bedanya dengan di sini adalah mustes adalah kalau catatan HTML itu kalau biasanya seperti ini. Jadi kalau kita ketik kayak strong terus modul edisi 3, otomatis kayak di sini. Kalau teks biasanya kan seperti ini. Kalau pakai VBand dan memanggil atribut HTML-nya itu, maka dia akan menjadi seperti ini. Nanti kita coba. Pertama kita mulai dari sini dulu, filter sort data. Kalau teman-teman lihat filter kategori itu tidak berfungsi karena dia itu menggunakan VBind atau binding satu arah, yang dimana itu berfungsi itu kalau kayak untuk source gambar atau URL lah, seperti itu. Kalau contohnya di sini kayak filter kategori kan VBind-nya itu disable atau atributnya itu disable, atribut HTML-nya itu disable. Lalu kalau vModel itu adalah binding untuk dua arah gitu. Jadi ketika user melakukan input maka data juga berubah di JavaScript itu atau data JS-nya. Oke, sekarang kalau kita coba untuk UT Pusat Jakarta, maka semua kategori pun terlihat seperti ini dan bisa diklik. Lalu kita ini urutkan berdasarkan, sebentar kita lihat dulu. Berarti keseluruhan itu Jakarta, Pusat Jakarta aman dan menipis. Nanti kita coba di sini. Pertama kita pilih Jakarta dulu, lalu kategori. Jangan kategori dulu. Kalau komputer dan sistem informasi maka akan seperti ini. Komputer dan sistem informasi muncul jadi seperti itu. Lalu urutkan berdasarkan. Disinilah fungsi if, else if dan else atau percabangan lah, seperti itu. Kalau kita lihat di codingan itu di sini. Sebentar, di methods, lalu di sini. Nah, artinya apa? Jadi kalau di bagian pertama kalau if itu kalau umpamanya user klik judul, maka data yang ditampilkan itu adalah sesuai dengan itu judul atau A sampai Z gitu loh. Bagaimana lalu ada juga else if.
Kalau kalian lihat di sini tuh tidak ada apa-apa, itu karena itu kayak kita kembalikan tidak diurutkan lah, atau istilahnya dia tidak ada hasil yang ditampilkan. Di sini pun bentar tidak diurutkan. Kalau tidak diurutkan itu dia akan muncul seperti ini semuanya. Lalu else yang di bawah ini lagi itu untuk kalau kita kan pertama di judul aja, kalau kita pindah di stok terendah maka di sini pun juga berubah kayak begini, stok terendah stok 00254560 seperti itu. Jadi inilah percabangan kalau di JS seperti itu. Lalu ada lagi itu yang ini, ada satu juga nih, apa, watch mana ya, di atas watch. Nah, ada watch. Jadi watch ini kalau teman-teman itu kayak apa, satpam gitu yang mengawasi segala interaksi yang terjadi di website. Sebagai contoh, pakai inspect, lalu ke konsol. Kalau teman-teman lihat di sini tampilkan hanya stok menipis, quantity kurang dari batas aman atau kurang dari safety lah. Kalau kita klik maka akan muncul fitur stok menipis. Jadi dia itu kayak sebagai memantau lah, mengawasi. Jadi contohnya juga kalau ini kan quantity sama dengan 0, artinya kalau 0 kan otomatis di bawah safety. Jadi untuk menghindari keduanya, jadi WAS juga memberitahu gitu. Kalau kita tahu, kalau contohnya kalau kita klik ini tampilkan hanya stok kosong, lalu kita klik ini tampilkan hanya stok menipis, otomatis keluar ini filter stok kosong dinonaktifkan otomatis, karena keduanya itu tidak boleh berjalan bersamaan seperti itu. Lalu bagian reset filter ini itu diatur di method di sini. Kalau teman-teman lihat di method, reset filters, dan juga menampilkan konsol log itu semua filter sudah di reset. Kita coba di sini management judul. Kalau kita reset filter, sebentar inspect element, lalu di konsol, lalu kita reset tak. Kelihatan intinya seperti itu. Kalau semua sudah reset, dia akan menampilkan pesan ini, semua filter telah di reset seperti itu. Ini semua filter telah di reset seperti itu. Lalu selanjutnya itu tambah bahan ajar baru, ada NIM lagi apa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, lalu kategori, lalu daerah. Sebagai contoh di sini 005 kita ketik di sini robotik 2000 pilih kategori komputer dan sistem informasi, daerah Yogyakarta, lokasi rak B104, lalu jumlah stok. Kalau teman-teman perhatikan di bagian watch, konsol katanya tidak boleh quantity tidak boleh negatif atau di reset ke 0. Kalau kita coba ya harga dulu 120, sudah safety stock kita klik kita klik 20 dulu, lalu jumlah stok min 5 itu tidak bisa. Kalau kita inspect muncul enggak, bentar inspect konsol, ini kan muncul. Jadi begitu ketahuan. Oke, jadi kita tulis di sini 10. Lalu safety stock, kalau kita ubah ke min 2, lalu contohnya di sini strong. Nah, ini untuk function v HTML. Kalau kita klik di sini robotik 2025, lalu kita kurung strong. Kalau kita tambah bahan ajar, jadi action untuk tambah bahan ajar ini juga diatur oleh method. Seperti tadi event kliknya semua itu di method. Nah, ini juga method yang memberi peringatan gitu lah. Kalau kita klik oke, safety stock tidak boleh negatif kalau kita di method. Mana ya,
mau lengkapi semua field wajib diisi kan, seperti itu ya. Kalau kita ubah ke 40 seperti ini, lalu kita tambah bahan ajar. Nah, bahan ajar berhasil ditambahkan kan, itu masuk di method. Nah, method itu ada kayak fungsi manual gitulah, jadi dia berbeda dengan komputer. Kalau komputer itu lebih ke perhitungan otomatis gitu, bisa juga untuk nanti di tracking lah kita bahas. Oke. Itu jadi masuk di bawah sini. Nah, robotik. Jadi bagaimana dengan ini? Di sini juga menggunakan ini function v4, atau kalau di ini diartikan kita perulangan gitu. Jadi dia untuk berfungsi untuk menampilkan data array itu secara berulang lah. Intinya kalau untuk tabel atau list ini menggunakan v4. Kalau kita lihat di stok katanya, oh ini VI sorry, tapi ya ada juga v4 gitu kayak perulangan. Sorry kalau salah. Lalu kita menuju ke bentar, kita edit. Nah, edit juga seperti ini. Biasalah kayak update harga aja, contoh 500. Kalau kita update bang ajar, nah seperti ini metode yang atur. Kalau kita ke tracking DAO, nah kalau tracking DAO seperti ini, atau tracking delivery order, nah kita bisa mengelacak status pengiriman bahan ajar. Jadi di sini kalau kita lihat itu nomor itu auto generate, artinya itu dia diatur oleh komputer. Kalau kita lihat di tracking.appjs di sini. Nah di sini. Jadi diatur oleh komputer. Jadi hitungannya itu kayak gini. Sequence artinya pas start 3.0 itu artinya nanti ada 3 angka, dan kenapa pakai 0? Contohnya kalau kita klik 1 maka akan menjadi 0 1 seperti itu. Lalu kembalikan hasil DO di tahun saat ini, lalu nomor serinya lah, kayak contoh 1, 2, 3 gitu. Karena dia kan berlanjut gitu kan, sequence seperti itu. Lalu gimana boleh sih validasi form itu diatur oleh metode juga seperti biasa. Lalu total harga juga itu diatur oleh ini komputer. Contoh total harga kan sini disable, jadi nomornya juga disable kalau kita klik di sini. Nah seperti ini. Jadi contohnya NIM lah, kayak 9 angka, 3899, nama mahasiswa Joko, pilih ekspedisi jenis express seperti ini, tanggal kirim, kasih status dikirim seperti ini, 250. Kalau kita tambah delivery order, maka data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah maka seperti ini. Bagaimana kalau kita tekan edit? Sama aja, nomor delivery ordernya itu auto generate dan tidak bisa diklik atau apapun sama user. Jadi cuma bisa diubah. Memang total harga di sini nggak bisa diklik, tapi kalau kita ganti contohnya ini, nah itu bisa. Kalau kita klik save seperti ini. Oke. Jadi ya sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan saya sebelumnya. Oleh karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.